Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Raffi yang akan membantu persalinan Ibu. Sebelumnya, saya akan menilai gejala dan tanda persalinan apakah Ibu telah memasuki fase kala 2 atau belum. Baik Bu, apakah Ibu terdapat rasa ingin meneran dan kontraksi? Iya, dokter. Setelah itu, kita melakukan peninjauan. Apakah terdapat dorongan pada rektum atau vagina? Apakah perineum terlihat menonjol? Apakah vulvar dan sphincter ani pasien membuka? Dan juga apakah pasien mengalami peningkatan pengeluaran lendir dan darah? Setelah kita pastikan semua itu, berarti ibu telah memasuki fase kala 2. Nah, kalau begitu saya akan melakukan persiapan peralatan dan juga persiapan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, dokter. Ini untuk persiapan peralatannya. Lalu untuk kita akan memakai handscoon, terus apron, terus masker, dan juga penutup kepala. Setelah melakukan persiapan, kita memastikan pembukaan apakah sudah lengkap dan juga kondisi selaput ketuban ibu bagaimana. Menggunakan vaginal tuse. Ketika sudah dipastikan, lalu kita melakukan peninjauan denyut jantung janin setelah kita melakukan pemeriksaan Leopold 2 yang dimana kita mengetahui di mana punggung janin tersebut menggunakan stetoskop ataupun lenek. Untuk kisaran denyut jantung janin yang normal adalah 120 sampai 150. Setelah itu, kita menyiapkan ibu untuk bimbingan meneran. Nah, ibu juga dapat dibantu oleh keluarga, baik suami maupun saudara. Apabila terdapat suami juga kita edukasi untuk membimbing ibu meneran. Untuk menerannya bagaimana? Untuk menerannya, ibu dapat meneran ketika ada rasa berkontraksi. Apabila tidak berkontraksi, ibu jangan meneran. Terus apabila terdapat rasa kontraksi terus-menerus, ibu meneran dan jangan lupa untuk istirahat, lalu meneran kembali agar terjadi rasa meneran dan kontraksi yang maksimal. Setelah dilakukan persiapan tersebut, kita melakukan pertolongan kelahiran dan juga mengevaluasi apakah kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu selanjutnya kita menolong kelahiran janin. Sebelum kita menolong kelahiran janin, pastikan di atas ibu telah diberikan kain dan juga di bawah ibu telah diberikan kain. Nah, lalu kita upayakan kelancaran lahirnya kepala pada janin dan juga mencegah robekan pada perineum. Dengan cara apa? Dengan cara kita meletakkan tangan di atas perut ibu, lalu tangan kanan di bawah ibu untuk mencegah robekan perineum. Setelah kepalanya keluar, kita memeriksa apakah adanya lilitan tali pusat pada leher janin atau tidak. Setelah diperiksa dan tidak ada lilitan tali pusat, kita menunggu kepala selesai melakukan putaran paksi luar. Setelah itu, kita lahirkan bahu janin. Pertama-tama bahu anterior terlebih dahulu. Setelah itu bahu posterior, lalu kita lahirkan dada dan juga seluruh tubuh bayi. Setelah dilahirkan, kita menilai apakah bayi tersebut harus diberikan resusitasi atau tidak. Setelah itu baru kita letakkan di atas perut bawah ibu, lalu kita keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Setelah melahirkan bayi, kita melakukan manajemen aktif kala 3. Jadi pertama, dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, kita suntikan oksitosin 10 unit. Ibu, setelah ini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin kepada ibu, gunanya untuk merangsang ibu agar melahirkan plasenta dari rahim ibu. Setelah 2 menit pasca bayi lahir, atau setelah 1 menit penyuntikan oksitosin tadi, kita
menjepit, memotong, dan juga mengikat tali pusat di bayi dan juga di ibu. Dengan cara kayak gimana? Dengan cara kita siapkan 2 klem dan juga 1 gunting. Pertama, kita jepit tali pusat pada bayi 2 cm sebelum umbilikus. Lalu kita jarakkan beberapa senti, lalu kita jepit pakai klem satunya lagi, lalu kita gunting, baru kita ikat. Setelah itu, kita letakkan bayi tengkurap pada dada ibu dan biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah kita meletakkan bayi tersebut, kita melakukan pelahiran pada plasenta, yaitu dengan cara melakukan penegangan tali pusat terkendali. Ingat, yang dilakukan adalah penegangan tali pusat, bukan ditarik. Kalau ditarik, nanti memungkinkan adanya terjadi prolaps uteri. Setelah ditegangkan tali pusat terkendali, kita melakukan masase untuk mendukung pelahiran plasenta. Masase dengan arah dorsokranial. Lalu setelah plasentanya lahir, kita pastikan uterus ibu tetap berkontraksi dengan baik atau tidak. Kita letakkan plasenta tersebut di dalam sebuah wadah, lalu kita siapkan untuk kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan. Lalu kita melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan. Nah, ini kita pastikan dulu plasenta dan selaput ketuban yang telah dilahirkan tadi sudah lahir lengkap atau belum. Setelah sudah dipastikan, kita memastikan tidak ada robekan jalan lahir pada ibu sebagai penyebab perdarahan aktif. Apabila ada, segera kita berikan penanganan, lalu kita jahit. Terus selanjutnya kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Lalu saya akan melakukan kegiatan pasca tindakan ya Bu. Nah, jadi apakah ibu telah merasa nyaman atau belum Bu? Bayinya sudah menyusui dengan baik? Sepertinya sudah ya Bu. Nah, saya akan melakukan evaluasi kontraksi uterus pada ibu dulu. Nah Bu, uterus ibu kontraksi dengan baik. Nah, kalau misalnya saya tidak ada, ibu atau keluarga bisa melakukan penilaian kontraksi uterus sendiri, Bu. Dengan cara bagaimana? Nah, caranya seperti ini, Bu. Ibu mengusap perut ibu searah jarum jam. Seperti itu. Lalu saya akan menilai jumlah perdarahan yang terjadi. Nah, Bu, dari perdarahan yang terjadi, perdarahan yang ibu keluarkan ini cukup, tidak berlebihan. Jadi ibu masih dalam batas normal untuk melakukan pendarahannya gitu. Terus saya akan melakukan pemeriksaan dan memantau tanda vital ibu. Untuk TTV pada ibu, untuk tanda vital ibu masih dalam batas normal. Alhamdulillah ibu masih sehat. Baik Bu, bila bayi ibu telah selesai menyusu pertama, ibu bisa membersihkan badan terlebih dahulu dan juga pakai pakaian bersih kering. Nah, setelah itu saya pinjam bayinya terlebih dahulu ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya Bu. Nah, setelah itu saya lakukan pemantauan tanda bahaya, apakah terdapat tanda bahaya pada bayi ini atau tidak. Setelah dipastikan aman, saya memberikan salep mata antibiotika, suntikan vitamin K1, dan suntikan vaksin hepatitis B pada bayi secara tepat. Setelah dilakukan itu, bayi dikembalikan. Setelah itu kita melakukan pencegahan infeksi pasca tindakan. Kita melepas semua alat pelindung diri yang telah kita pakai, terus kita membuang bahan-bahan bekas pakai dan melakukan dekontaminasi pada peralatan yang telah digunakan menggunakan larutan klorin. Lalu kita mencuci tangan dan juga mengeringkannya dengan handuk. Baik Bu, tindakannya telah selesai. Ibu sudah merasa nyaman. Nah, kalau begitu saya
akan melengkapi rekam medik, lalu Ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya lagi ya Bu. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu.